Seperti yang disepakati, tinggalkan negara Long sekarang. Cameron Lin menatap Anna dengan kosong dan berkata dengan tenang. Hah, wajah Anna terkejut, menunjukkan tatapan yang tidak percaya. Dia tidak pernah mengira Federer akan kalah dari Hades. Dia datang ke Hong Kong, tetapi dia memiliki banyak urusan. Tidak, Tuan Lin, aku pikir masih ada ruang untuk negosiasi, kata Anna. Cameron Lin berkata dengan ringan, keluarga Kromir kalian sepertinya tidak bisa menerima kekalahan. Atau kamu ingin kami bertindak kasar? Berkata sampai sini, mata Cameron Lin langsung dingin. Anna merasa seperti disambar petir di langit yang cerah, dan merasakan aliran aura yang mematikan, dan tiba-tiba menggigil. Mereka merasakan niat membunuh yang tajam. Dengan kekuatan kuat Cameron Lin, jika dia benar-benar ingin membunuh dan takut tidak ada yang bisa keluar dari Crystal Building. Nona Anna, kita telah meremehkan kekuatan orang kaya di belakang Chris, kata Federer pelan di samping Anna, ekspresinya sangat serius. Anna memandang Cameron Lin, dan berkata dengan hati-hati, Tuan Lin, tolong jangan marah. Kami di sini saat ini sebenarnya tidak bermaksud menggunakan kekuatan untuk menyelesaikan masalah. Kamu juga pasti bisa melihat bahwa kami ingin menangani masalah dengan damai. Kalau tidak, aku tidak akan datang ke Crystal International Building sendiri. Apa yang dikatakan Anna bukan bohong. Perubahan di Hong Kong telah menarik perhatian kantor pusat Latinscorp. Tuan Besar Alex bahkan menyampaikan pesan secara pribadi, mengatakan bahwa dalam urusan cabang kota Hong Kong, pertama-tama harus mencari tahu siapa lawannya, dan tidak boleh bertindak gegabah, dan juga harus mengikuti aturan negara Long. Cameron Lin menatap Anna dengan tenang, bukankah masalahnya sudah selesai? Cameron Lin selalu merespons berdasarkan sikap pihak lain. Latinscorp tidak secara langsung bertindak keras, sehingga tidak perlu memperburuk keadaan. Kalau tidak, dia bisa memberi perintah, setelah itu Anna dan Federer akan segera menghilang dari dunia ini. Anna menggigit bibirnya dan menatap Cameron Lin dengan mata jernih, dan berkata dengan lembut, Tuan Lin, aku sebenarnya lebih tertarik padamu daripada cabang Hong Kong. Aku pikir, mungkin di Hong Kong, kita masih memiliki kesempatan untuk bekerja sama, tidak perlu sampai langsung mengusir kami dari negara Long seperti ini kan? Kata Anna dengan lemah, dengan ekspresi polos, mengedipkan mata yang lembut, tampak sangat menggoda. Menurut perjanjian itu, soal cabang Hong Kong, kematian Mok Ding, aku pribadi bisa membuat keputusan, dan orang Latinscorp kami tidak akan meminta pertanggungjawaban lagi, Anna berkata dengan hati-hati, tetapi, Latinscorp kami berinvestasi kembali di konstruksi cabang Hong Kong. Tuan Lin seharusnya tidak keberatan, kan? Jika bisa berteman dengan seseorang yang sekuat kamu, maka itu bukan masalah besar untuk kehilangan pengaruh cabang Hong Kong. Anna berbicara dengan halus, menatap Cameron Lin dengan matanya yang indah. Dia penuh rasa ingin tahu tentang Cameron Lin, sangat ingin tahu tentang kekuatan Cameron Lin, dan juga ingin tahu tentang latar belakang Cameron Lin. Seperti yang diajarkan oleh Tuan Besar Alex, Anna memiliki kriteria sendiri untuk menilai urusan. Cameron Lin, tokoh misterius dan kuat seperti itu, tidak dapat disinggung. Ini jelas bukan kesepakatan yang baik untuk melawan Cameron Lin untuk cabang di Hong Kong. Cameron Lin tampak seperti biasa dan tidak mengungkapkan pendapatnya. Anna takut akan kekuatannya sendiri, jadi dia menurunkan kewibawaannya untuk menunjukkan kelemahannya. Namun, Cameron Lin juga bisa menebak penyebabnya. Anna adalah cucu dari Tuan Besar keluarga Kromir, yang datang ke negara Long atas nama keluarga Kromir. Ketika dia bertempur di luar negeri, setelah pertempuran dengan keluarga Kromir sangat memahami kekuatan misterius negara Long. Pada saat itu, Cameron Lin mengesampingkan kata-katanya dan memperingatkan keluarga Kromir bahwa mereka yang memata-matai negara Long akan dihukum walaupun mereka jauh. Karena itu, lelaki tua itu pasti mengajari Anna untuk datang ke negara Long untuk tidak bersikap sombong. Tit. Saat itu, ponsel Cameron Lin berdering. Dia mengangkat telepon dengan santai. CEO Lin, Jordi Tan sedang melakukan banyak hal. Suara Sylvester Chu terdengar di telepon,
Direktur Departemen Ekonomi Kota Hong Kong secara pribadi memimpin tim untuk menyelidiki perusahaan dengan namamu dan memasukkanmu ke daftar 10 kejahatan ekonomi. Departemen Ekonomi Kota Hong Kong menyelidikiku. Cameron Lin sedikit mengernyit, matanya perlahan mulai dingin. Ya, CEO Lin, mereka mau menghalangimu. Departemen Ekonomi tidak hanya menyelidikimu, tetapi ada juga yang salah dengan Dewan Perdagangan Kota Hong Kong. Direktur Chow dari Kantor Pusat Departemen Angkatan Bersenjata Kota Hong Kong mengepung kantor pusat Dewan Perdagangan dengan sejumlah besar petugas polisi. Mereka bilang kamu dicurigai telah melakukan bisnis melanggar hukum. Aku di kantor pusat Dewan Perdagangan menghadap mereka. Sylvester Chu menyelesaikan laporannya dengan nada serius. Cameron Lin tampak seperti biasa. Baiklah, aku akan segera ke sana. Setelah menutup telepon, Cameron Lin memandang Anna dan orang-orangnya dengan acuh tak acuh. Orang Latin Corp ingin membuka kembali cabang di Hong Kong City, aku tidak akan keberatan. Aku hanya berharap kalian tidak menantang batas kesabaranku. Chris dan Hades adalah orangku. Dan sekarang Crystal International Building atas nama Lin, mengerti. Mendengar ini, wajah Anna berubah. Maksud dari kata-kata Cameron Lin sangat jelas. Jangan menyentuh orang-orangku. Mantan cabang Hong Kong beratas nama Lin. Mereka hanya bisa memilih untuk menundukkan kepala dan menelan amarah ini. Tuan Lin, aku mengerti maksudmu. Jangan khawatir, aku akan mencabut perintah untuk membunuh Chris di luar negeri. Anna berkata sambil tersenyum, aku harap kita bisa berhubungan baik di kota Hong Kong di masa depan. Setelah menyatakan sikapnya, Cameron Lin mengabaikan Anna dan bangkit dan membawa Hades dan Chris keluar dari Crystal Building. Anna memandang punggung Cameron Lin, mengusap dagunya, memikirkan sesuatu. Nona Anna, haruskah kita membiarkannya seperti ini saja? Cameron Lin menelan cabang Hong Kong yang telah kita kelola dengan susah payah. Meskipun kita tidak kehilangan uang, kita perlu membangun kembali cabang itu. Aku tidak tahu berapa tahun untuk membangunnya, kata Federer. Dia berkata dengan tegas, apakah kamu ingin menelepon untuk melaporkan pada Tuan Besar, meminta Tuan Besar mengirim personil elit ke negara Long. Anna berkata dengan dingin, kita tidak bisa macam-macam dengan Cameron Lin ini. Bahkan jika itu akan merepotkan untuk membangun kembali cabang, itu hanya akan membutuhkan sedikit tenaga kerja. Itu adalah keputusan yang sangat bodoh untuk berhadapan langsung dengan Cameron Lin tanpa mengetahui detailnya. Ini adalah anak muda yang kuat. Anna sedikit cemberut, Federer, setelah kamu kembali, segera gunakan web rahasia untuk mengetahui latar belakang Cameron Lin dan melihat apa latar belakangnya di negara Long. Aku sangat tertarik dengan orang ini. Baik, Nona Anna. Federer mengangguk dengan hormat. Dewan Perdagangan Hong Kong, gedung kantor pusat. Sebuah mobil bisnis hitam diparkir di luar gedung, dan seorang lelaki dengan pakaian sederhana dengan ekspresi serius berdiri di samping mobil, menarik sebuah garis polisi dengan kerumunan. Bentley hitam melaju perlahan melewati garis polisi, dan seorang lelaki asing tinggi turun dan menarik pintu mobil dengan terampil. Pria muda dengan kemeja putih keluar dari mobil dengan ekspresi dingin, berjalan melewati kerumunan, dan memasuki gedung kantor pusat. Di gedung kantor pusat, di pintu masuk aula resepsi, ada selusin pria berpakaian preman dan beberapa pengusaha mengenakan kacamata. Di ruang resepsi, Sylvester Chu duduk di kursinya, wajahnya serius, dan dua pengawal mengikuti. Di depannya ada dua pria paruh baya dengan wajah megah. CEO Chu, apakah CEO Lin belum datang? Apakah kamu mencoba memaksaku untuk memanggilnya dengan wewenang? Seorang pria paruh baya dengan wajah kasar berkata dengan suara berat. Kamu tahu, aku hanya menyisihkan identitasku dan berbicara dengannya secara pribadi atas nama orang pribadi. Jika aku diminta untuk maju atas nama departemen, sepertinya dia akan berakhir dengan tragis. Sylvester Chu mengerutkan kening dan berkata, Direktur Chow, CEO Lin sudah dalam perjalanan. Harap bersabar dan tunggu sebentar. Dua pria paruh baya di depannya ini, satu adalah Direktur Chow dari Departemen Angkatan Bersenjata Kota Hong Kong, dan yang satu lagi adalah Direktur Luo dari Departemen Ekonomi Hong Kong.
Meskipun Sylvester Chu tidak sabar, dia masih harus menghormati mereka. Kami tunggu 3 menit lagi, Direktur Luo berkata dengan dingin, dan melihat arloji di pergelangan tangannya. Ketika waktunya tiba, jika Cameron Lin belum datang, kami akan menyegel kantor pusat Dewan Perdagangan dan melakukan pencarian bukti. Pada saat itu, CEO Chu, kamu harus bekerja sama dengan kami untuk menyerahkan semua informasi rahasia bisnis, Direktur Luo berkata dengan suara yang dalam. Mata Sylvester Chu berkedip, menatap Direktur Luo dengan dingin, dengan sedikit amarah di wajahnya. Kepala Dewan Perdagangan Hong Kong sekarang di bawah kendali penuh dia dan Cameron Lin. Informasi bisnis yang disimpan di gedung kantor pusat melibatkan banyak rahasia bisnis. Bagaimana bisa dengan mudah diserahkan kepada orang lain? Belum lagi, di belakang Direktur Luo dan Direktur Chow, ada bayangan Sanders Ji. Jika benar-benar ingin kedua orang ini masuk, ia tidak punya wajah untuk bekerja sama dengan Cameron Lin dan berbagi komunitas bisnis Hong Kong bersama. Kantor Pusat Dewan Perdagangan terkait dengan komunitas bisnis di Hong Kong, kemakmuran dan aib finansial, dan kalian dengan begitu santai mau menyelidiki dokumen rahasia. Sylvester Chu berkata dengan dingin. Direktur Luo berkata perlahan, CEO Chu, bukan karena kami tidak memberimu wajah, tapi CEO Lin kalian, Cameron Lin, mengganggu peraturan keuangan di Hong Kong dan menyebabkan kekacauan pasar. Bukan karena menargetkan CEO Lin kalian, tetapi aku menerima laporan dari orang lain, jadi aku datang untuk menyelidiki. Apalagi, CEO Lin memang melakukan banyak pelanggaran. Aku memiliki beberapa bukti di tanganku, yang cukup untuk membuktikan bahwa Cameron Lin secara ilegal mengumpulkan dana di Hong Kong City dan melakukan monopoli bisnis. Menurut hukum ekonomi, ia dapat ditengahi dan memberikan kompensasi kepadanya atas kebangkrutan. Direktur Luo selesai berbicara dengan santai, dan Direktur Chow dengan cepat menyambung, ya kami juga khawatir tentang dampaknya, jadi kami datang untuk memeriksanya secara pribadi. Dua orang saling menyambung, dan maksud kata-katanya sangat kuat. Wajah Sylvester Chu semakin ragu. Sebelum Cameron Lin datang, ia kesulitan membuat keputusan begitu saja. Bagaimanapun, Cameron Lin adalah bos dari kerja sama ini. Oh ya, seseorang melaporkan. Siapa? Pada saat ini, suara pria muda yang dingin datang dari luar ruangan. Cameron Lin berjalan bersama Hades dan Chris. Dia memandang Direktur Luo dan Direktur Chow dengan santai. Sanders Ji yang melaporkan. Dia mengirim kalian berdua. Cameron Lin menarik kursi, duduk, dan memandang mereka dengan dingin. Kamu Cameron Lin. Direktur Chow melihat mata Cameron Lin dengan hati-hati dan sedikit menyipitkan matanya. Omong kosong. Wajah Direktur Luo sedikit marah, dan dia segera membalas, bagaimana kita bisa mendengarkan Sanders Ji dalam urusan kami. Singkatnya, ada banyak warga yang antusias melaporkanmu. Lalu tunjukkan buktinya. Ketika aku datang ke Hong Kong, semua kegiatan bisnis berjalan normal. Aku tidak tahu, di mana sampai pada kesimpulan kalau aku mengganggu peraturan keuangan. Cameron Lin bertanya dengan dingin. Sanders Ji telah berada di Hong Kong selama bertahun-tahun, dengan panik berspekulasi tentang uang tanah dan sarung tangan putih, dan secara telanjang terlibat dalam monopoli, dia tidak berani melakukannya. Saya membeli beberapa perusahaan di Hong Kong dengan uang bersih, mengganggu peraturan keuangan. Benar-benar menganggap remeh dirinya. Cameron Lin, sebaiknya kamu berkata jujur, aku mencarimu untuk mengajukan pertanyaan sekarang. Direktur Luo berkata dengan wajah sedikit marah, jangan berpikir kami tidak bisa mengatasimu. Kamu harus mematuhi aturan-aturan Hong Kong jika kamu mau melakukan bisnis di Hong Kong. Anda secara paksa merebut Latin's Corp di Hong Kong, dan dengan kejam menghancurkan pasar saham, menyebabkan kekacauan di pasar saham. Direktur Luo berkata dengan dingin, aku punya bukti untuk ini. Kalau begitu, kamu bisa meminta seseorang dari Latin's Corp untuk memastikan dengan mereka dan bertanya apakah mereka keberatan. Cameron Lin berkata perlahan, mengambil secangkir teh hitam dari Chris dan menyesapnya. Adapun pasar saham Hong Kong, apa kalian yakin itu adalah gejolak pasar saham?
Bukannya gejolak pasar saham yang dikendalikan oleh Sanders G, sehingga itu membuat kalian gelisah. Kamu. Wajah Direktur Luo sangat marah, dan Cameron Lin bertanya balik kemarahan. Dia awalnya di sini untuk menunjukkan kehebatan di depan Cameron Lin, tetapi Cameron Lin tidak bisa ditanyai sama sekali. Tuan Lin, jangan terlalu sombong. Direktur Chow menatap Cameron Lin dengan dingin. Departemen Ekonomi akan memberitahumu apa yang kamu lakukan di dunia bisnis cepat atau lambat. Sekarang aku akan memberitahumu tentang masalah serius kenapa Ketua Dewan Perdagangan tiba-tiba menggulingkan kepemimpinan Tuan Ji. Tolong jelaskan kepadaku dengan jelas. Di antara mereka, apakah itu karena kamu ditahan secara ilegal dan mengancam keselamatan pribadi anggota Dewan Perdagangan? Aku menerima laporan yang mengatakan bahwa kamu telah secara ilegal menahan anggota Dewan Perdagangan. Selama beberapa hari ini, tidak ada anggota Dewan Perdagangan yang muncul di kota Hong Kong. Aku beritahu padamu, Hong Kong adalah tempat di mana hukum diajarkan. Itu bukan tempat di mana kamu melakukan apa yang kamu mau. Direktur Chow bertanya dengan sengit, menatap Cameron Lin dengan dingin. Cameron Lin meletakkan cangkir teh, menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan berkata, kenapa? Sanders Ji adalah satu-satunya ketua Dewan Perdagangan Hong Kong. Tidak ada orang lain yang bisa duduk. Aku juga seorang yang menuruti hukum, kata Cameron Lin, kalian tidak punya bukti apa-apa, jadi jangan memfitnah di sini. Ingat kata-kata dan perbuatan kalian mewakili Departemen Ekonomi dan Departemen Angkatan Bersenjata. Setelah mendengar ini, wajah Direktur Chow sangat marah, dan dia berkata dengan dingin, oke, kalau begitu aku akan memberikan bukti. Apakah semua anggota Dewan Perdagangan dikurung di gedung kantor pusat? Sekarang aku akan mencari di seluruh gedung dan meminta mereka semua keluar untuk bersaksi secara langsung. Oke, silakan saja. Cameron Lin berkata dengan tenang, aku akan membiarkan semua anggota Dewan Perdagangan datang sekarang. Kebetulan mereka juga ada di gedung pusat ini, tidak perlu repot-repot mencari. Hanya saja, Cameron Lin menatap Direktur Chow dengan mata dingin, kalau ini tidak seperti yang kalian katakan, bagaimana kalian menjelaskannya padaku? Wajah Direktur Chow berubah, merasakan kedinginan yang tiba-tiba, dia tidak bisa berhenti menggigil di hatinya. Tentu saja aku akan mencari tahu kebenarannya. Jika itu kesalahpahaman, aku akan langsung meminta maaf kepadamu. Direktur Chow berkata dengan tegas, tetapi jika aku menemukan sesuatu yang tidak benar, Cameron Lin, kamu harus pergi denganku ke tempatku hari ini. Betul Cameron Lin, aku khawatir anggota Departemen Perdagangan akan melawan ketika saatnya tiba, lalu mengungkapkan semua hal burukmu. Ucap Direktur Luo dengan senyuman dingin di wajahnya. Tidak perlu dipikirkan lagi, keadaan di mana Cameron Lin yang merupakan pendatang dan mampu memutarbalikkan situasi Departemen Perdagangan Kota Gang dalam waktu singkat itu sudah membuat semua anggota Departemen Perdagangan mendukungnya, maka dia pasti sudah menggunakan taktik yang tidak seharusnya dilakukan. Ini adalah satu kelemahan Cameron Lin. Dirinya ini hanya perlu menekan sisinya sejenak, ditambah lagi dengan Tuan Besar Ji yang menyokongnya dari belakang, para anggota Departemen Perdagangan itu pasti akan berpaling dan melawan Cameron Lin. Ketika saatnya tiba, Cameron Lin tidak akan bisa membersihkan reputasinya lagi, tidak peduli bagaimanapun caranya setelah kabar ini tersebar keluar. Ketua Luo terus berpikir diam-diam dalam hati, tatapannya terhadap Cameron Lin juga terlihat semakin penuh candaan. Mereka datang kemari hanya karena sudah menerima perintah dari Tuan Besar Ji, rencananya adalah mendapatkan bukti Cameron Lin, lalu melawan Cameron Lin di depan media. Cameron Lin tersenyum dingin dan menggelengkan kepalanya. Chris beritahu kepada anggota Departemen Perdagangan untuk datang ke ruang resepsi dan saling menyapa dengan Ketua Chow serta yang lainnya, ucap Cameron Lin dengan perlahan dan anggun. Baik, Chris menganggukkan kepalanya dengan sikap hormat, lalu mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Wakil Ketua Ni, datang ke ruang resepsi sejenak, kedua direktur dari Departemen Ekonomi dan Departemen Keamanan datang mencarimu, ucap Chris dengan ekspresi serius. Bo, kita akan segera turun, terdengar suara dengan nada bersegan dari sisi lain panggilan.
Ketika melihat keadaan ini, Ketua Luo dan Ketua Chao saling bertatapan dan merasa sedikit aneh. Mereka tidak menyangka bahwa Cameron Lin ternyata akan menyuruh anggota Departemen Perdagangan untuk menghadap semudah itu. Apakah Cameron Lin tidak takut sekelompok orang itu akan melawannya? Rencana awal mereka adalah, jika Cameron Lin menolak, maka mereka akan menggunakan alasan menghambat pekerjaan mereka, menutup gedung pusat secara paksa, menginvestigasi setiap orang secara pribadi, lalu mendapatkan bukti yang mereka inginkan. Cameron Lin memperhatikan perubahan ekspresi Ketua Luo dan Ketua Chao, lalu tersenyum. Bagaimana mungkin ia tidak mengerti maksud dari kedua orang ini? Mereka ini jelas datang untuk mencari masalah, lalu mempergunakan permasalahan Departemen Perdagangan Kota Gang sebagai laporannya. Cameron Lin memang sudah menggunakan cara memaksa untuk menguasai Departemen Perdagangan Kota Gang. Namun sayang sekali, Ketua Chao dan yang lainnya tidak menyangka bahwa semua anggota Departemen Perdagangan Kota Gang itu sudah menerima uang dari Cameron Lin. Setiap orangnya menerima uang tunai sebesar 100 juta, bagaimana mereka mungkin menyerahkan dirinya? Terlebih lagi, sekelompok orang itu sudah membuka semua topeng mereka terhadap Sanders Ji di tengah acara penerimaan. Sekalipun Cameron Lin membebaskan para anggota Departemen Perdagangan, mereka juga tidak akan berani pergi meninggalkan gedung kantor pusat. Sekelompok orang itu juga takut dibunuh secara diam-diam oleh orang dari pihak Sanders Ji saat pergi meninggalkan perlindungan Cameron Lin. Jadi, Departemen Perdagangan Kota Gang sudah sulit sekali berdiri di pihak yang berlawanan dengan Cameron Lin. Dalam waktu singkat, para lelaki dan wanita parubaya yang terlihat tampil dengan riasan anggun pun berjalan memasuki aula resepsi. Sekelompok orang itu berbaris rapi dan mulai duduk di meja pertemuan. CEO Lin, kami sudah kemari tidak tahu situasi apa yang terjadi di sini. Apakah memerlukan bantuan kami? Wakil Ketua Zuo berbicara dengan sikap bersegan terhadap Cameron Lin sambil tersenyum. CEO Lin, telepon saja jika ada masalah, mengapa kamu harus merepotkan diri dengan datang kemari secara pribadi, ucap Wakil Ketua Ni dengan wajah tersenyum. Cameron Lin menjawab dengan ekspresi datar, bukan aku yang mencari kalian, dua ketua ini yang datang mencari kalian, sapa mereka terlebih dahulu. Ketua Chao, tanyakan saja secara langsung, tanyakan dengan jelas apakah mereka sebenarnya berani pergi meninggalkan gedung kantor pusat atau tidak. Ucap Cameron Lin sambil menatap ke arah Ketua Chao. Cameron Lin, apa maksud perkataanmu ini? Apakah kamu sedang mengancam anggota Departemen Perdagangan di depan hadapanku? Apa yang dimaksud dengan tidak berani pergi? Ucap Ketua Chao dengan nada dingin. Ketua Chao, sudah lama sekali tidak bertemu. Aku mohon kepadamu untuk berbicara sedikit lebih bersegan terhadap CEO Lin. Wakil Ketua Zuo menatap Ketua Chao dengan ekspresi menegangkan. Alasan kami tidak berani pergi meninggalkan gedung kantor pusat adalah kami semua yang merupakan para anggota Departemen Perdagangan ini sudah menerima peringatan dan ancaman dari Sanders Ji. Kami khawatir kami akan dibunuh secara diam-diam ketika melangkah keluar dari pintu itu, ucap Wakil Ketua Zuo dengan ekspresi serius. Jadi, Ketua Chao, kalian ini sedang salah paham terhadap CEO Lin. CEO Lin jelas-jelas sedang menjaga keselamatan kami, mengapa terdengar seperti penahanan ilegal serta ancaman di mulutmu? Wakil Ketua Zuo menatap ke arah Ketua Chao dengan ekspresi tidak senang. Ketua Chao, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Mengapa kamu langsung sembarangan melakukan panggilan saat kamu belum mengerti jelas keadaannya? Apakah kamu kira kita ini mudah dipersulit? Wakil Ketua Ni menatap Ketua Chao dengan ekspresi tidak senang. Ini, ekspresi Ketua Chao terlihat sedikit berubah, dia tidak menyangka mereka akan bersikap seperti ini setelah kedua ketua ini memanggil mereka ini benar-benar membantu Cameron Lin berbicara. Semuanya, apakah kalian diancam oleh Cameron Lin? Kesalahan apa yang digunakan oleh Cameron Lin? Tidak apa-apa, aku akan mengadilinya untuk kalian. Ucap Ketua Luo dengan nada bicara membela keadilan. Ada apa, katakan saja dengan berani. Kita ada di sini, jangan takut Cameron Lin akan mengancam kalian. Sambil berbicara, Ketua Luo menatap dingin Cameron Lin dengan ekspresi yang sangat tidak enak.
Ketua Luo, aku kira kamu ini sudah terlalu kurang kerjaan dan mengurusi hal yang tidak perlu. Apa yang kedua ketua besar seperti kalian ini lakukan? Apa yang disebut sebagai CEO Lin mengancam kami? Aku sudah menyampaikan kepada kamu, Sanders Ji yang mengancam kami, mengapa kamu tidak pergi mencari dan meninvestigasi Sanders Ji? Betul apa yang sebenarnya kedua ketua seperti kalian ini lakukan? Apakah kamu merasa bahwa kami semua ini adalah manusia yang tidak berguna di kota Gang? Apakah kita tidak mempunyai pendirian sendiri? Para anggota Departemen Perdagangan yang sedang duduk pun mempertanyakan mereka dengan ekspresi yang terlihat sedikit marah. Mereka semua mempunyai keluarga dan bisnis masing-masing di kota Gang. Sampai hari ini, mereka menerima dampak positif dari Cameron Lin, lalu berlindung sepenuhnya di bawah pengawasan Cameron Lin di kota Gang, supaya mereka dapat melawan ancaman Sanders Ji. Anggota Departemen Pertahanan kini datang mencari masalah. Jangan bicarakan Cameron Lin yang tidak menyetujuinya, mereka juga tidak akan menyetujuinya. Pada saat ini, Ketua Cao dipertanyakan hingga wajahnya memerah, dia merasa sangat dipermalukan, pada saat yang bersamaan juga merasakan tekanan yang besar. Lagi pula, setiap anggota Departemen Perdagangan yang sedang duduk ini adalah orang kaya kelas elit di kota Gang. Jika dia menyinggung mereka semua ini, maka mereka berdua juga akan mengalami tidak sedikit kesulitan di kota Gang. Ketua Cao, apakah kamu sudah mendengarnya dengan jelas? Cameron Lin berbicara dengan sikap datar orang yang mengancam mereka adalah Sanders Ji. Kalian ini sedang melakukan pencemaran nama baik, kamu sebaiknya mengeceknya dengan baik. Departemen Perdagangan ini mempunyai banyak tugas, aku kira mereka tidak akan mempunyai waktu untuk berbincang dengan kalian lagi. Wajah Ketua Cao dan Ketua Luo terlihat memerah, ekspresinya terlihat sangat tidak nyaman. Bagaimana bisa seperti ini? Ketua Cao bergumam sendiri. Mereka sebelumnya tidak pernah menyangka orang-orang kaum elit dalam Departemen Perdagangan Kota Gang akan sepatuh ini terhadap Cameron Lin. Saat ini, mereka sudah benar-benar menumpahkan masalahnya kepada diri mereka sendiri, bagaimana mereka mungkin bisa menyelesaikannya lagi. Bagaimana mereka harus menyampaikan hal ini kepada wali kota Tan dan Tuan Besar Ji ketika pulang nanti. Cameron Lin, berdasarkan situasimu saat ini, ucapan mereka ini benar-benar tidak terhitung sebagai apapun. Tatapan Ketua Cao terlihat yakin, nada bicaranya juga terdengar mendingin. Saat ini, aku ingin kalian semua ikuti aku dan pergi ke Departemen Pertahanan sejenak. Semuanya harus dipisahkan dan dipertanyakan. Dengan demikianlah kita dapat menjamin keadilannya. Ketua Cao berbicara dengan ekspresi yang serius, terlebih lagi aku ingin mengunci gedung kantor pusat dan melakukan investigasi untuk mendapatkan buktinya. Aku meragukan bahwa kamu ini sedang melakukan tindakan ilegal di gedung kantor pusat ini. Dirimu juga tidak terlepas dari kehilangan wakil ketua Li. Aku akan segera menghubungi Departemen Keadilan dan menyuruh mereka untuk membawa surat izin penggeledahan kemari. Cameron Lin, mohon segera berdiri dan maju, serta bekerja sama dalam pekerjaan kami. Ketua Cao berbicara dengan kesal, lalu menatap dingin Cameron Lin. Ia bergaya dan berencana untuk melawan serta bersikap keras terhadap dirinya. Saat mendengar ucapannya, tatapan Cameron Lin terhadap Ketua Cao menjadi dingin. Kamu tidak akan bisa membawa satu orang pun pergi sekalipun Tuhan datang hari ini. Saat Cameron Lin baru saja selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara ledakan yang mengejutkan. Keadaan langsung hening dalam sekejap, aura yang mematikan kemudian muncul. Ketua Cao dan Ketua Luo merasakan aura mematikan yang tajam dari Cameron Lin, dingin seperti gudang es, hingga membuat seluruh bulu kuduk mereka berdiri. Cameron Lin mengeluarkan aura yang terlalu kuat saat tersenyum dingin. Cameron Lin, apakah kamu ingin menantang Departemen Pertahanan Kota Gang? Ketua Cao terus bersikap keras dan berbicara dengan nada yang dingin, jika aku berkata bahwa aku ingin meninvestigasi dirimu, maka kamu harus menerima penyelidikanku. Kamu harus tahu jelas, Kota Gang ini adalah tempat yang memiliki hukum. Cameron Lin tertawa dingin. Si Cao ini benar-benar sudah mencari keuntungan di atas segala kelemahannya.
Dia sudah menghargainya dengan mempersilahkan mereka keluar untuk dipertanyakan. Anggota Departemen Perdagangan juga sudah menyampaikan pernyataan mereka, tetapi mereka masih saja menggunakan cara ini. Melakukan investigasi secara paksa. Ketua Cao, kamu sudah mendengar ucapan yang seharusnya anggota Departemen Perdagangan katakan. Kamu sebelumnya sudah mengatakan, jika ada kesalahpahaman, maka kamu akan langsung meminta maaf terhadap CEO Lin. Ekspresi Sylvester Chu terlihat tidak puas. Ia kemudian berdiri dan berkata, kamu kini tidak mengakuinya, bahkan ingin membawa semua orang untuk menjalani proses investigasi. Atas dasar apa? CEO Lin sepertinya sudah terlalu menghargaimu, bukan? Apakah hukum di kota Gang itu tergantung kepada ucapanmu sendiri? Ekspresi Ketua Cao terlihat sangat kesal, dia bahkan masih ingin mengucapkan sesuatu. Cameron Lin tiba-tiba membuka mulutnya. Ketua Cao, kamu sebaiknya menelepon wali kota Tan dan menanyakannya dengan jelas. Apakah dia berani bersikap keras padaku? Ketika mencapai topik ini, Cameron Lin tidak terlalu banyak berbicara lagi, ia hanya mengambil secangkir teh hangat dari tangan Sylvester Chu, lalu mencicipinya secara perlahan. Ketua Cao dan Ketua Luo merasakan sedikit perasaan akan semakin dipersulit jika hal ini terus dilanjutnya. Tindakan Cameron Lin masih lebih hebat dibandingkan apa yang mereka perkirakan. Dengan sikapnya ini, jika mereka benar-benar membawa orang pergi secara paksa, Cameron Lin mungkin saja akan semakin mempersulit mereka berdua. Lagi pula, mereka berdua ini datang dengan menggunakan identitas pribadi. Menghebohkan permasalahan ini belum tentu menjadi pilihan yang masuk akal. Baik, Cameron Lin, tunggu saja. Ketua Cao mengeluarkan ponselnya, lalu berbicara dengan dingin, aku akan langsung menelepon wali kota Tan dan melaporkan semua perbuatanmu ini. Apakah mungkin Tuhan tidak akan bisa menggoyahkanmu? Aku akan mengurusi kasusmu setelah mendapatkan perintah dari wali kota Tan. Sambil berbicara, Ketua Cao berjalan ke arah pintu ruang resepsi dan menelepon. Pada saat yang bersamaan, di sisi lainnya, Kota Gang, Balai Kota. Di dalam ruang kerja wali kota, Jordi Tan sedang berdiri di depan meja kerjanya dengan ekspresi yang menegang. Di depannya berdiri seorang lelaki muda dengan riasan yang sedikit formal, serta tampil dengan ekspresi tegas. Lelaki ini adalah ketua tim Biro Investigasi Kota Di yang bekerja untuk menyampaikan laporan kepada Cameron Lin di Pengfei International Restaurant sebelumnya. Namun ia hari ini mengenakan seragam hitamnya, dilengkapi dengan lencana biro yang khusus dan membuktikan bahwa identitasnya kini sudah berbeda. Rekan Jordi Tan, aku datang mewakili Duke Lu untuk berdiskusi denganmu. Ucap pemuda dengan ekspresi tegas. Dahi Jordi Tan dipenuhi tetesan keringat, saat melihat lencana pada bahu pemuda itu, ia pun menganggukkan kepalanya dengan ekspresi tegang. Silahkan katakan. Duke Lu sudah mengatakan bahwa media dan berita di kota Gang itu harus terbuka dan adil. Ekonomi di kota Gang juga harus terbuka dan adil, tidak boleh ada individual yang menggunakannya untuk kepentingan pribadinya, lalu mendominasi sendiri. Kamu akan segera melewati batas. Setelah selesai mengucapkan ketiga kalimat tersebut, pemuda itu menutup mulutnya dan membiarkan Jordi Tan memikirkannya sendiri. Ekspresi Jordi Tan langsung berubah drastis, tatapannya pun terlihat terkejut. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui maksud dari ucapan Duke Lu? Ini adalah ucapan Duke Lu sendiri. Walaupun dia tidak pernah memiliki koneksi dengan Duke Lu dari kota Di itu, namun dia adalah seorang pemimpin kota Di yang hebat di tengah pemerintahan negara. Pejabat kelas atas saja mampu menekan orang hingga mati, terlebih lagi sekelas pemimpin negara. Pemuda itu duduk di posisinya dan berkata, Rekan Jordi Tan, kamu seharusnya berterima kasih karena kamu tidak terhebat terlalu mendalam di permasalahan Sanders Ji. Jika tidak, orang yang kini berbicara denganmu saat ini bukanlah aku, melainkan orang dari Departemen Kemiliteran. Keringat Jordi Tan menetes deras, setiap kalimat yang diucapkan pemuda itu mengungkapkan informasi yang mengejutkan, yang mengetuk dadanya satu persatu dan membuatnya tertangkap basah. Departemen Kemiliteran. Duke Lu. Apakah Cameron Lin itu ternyata mempunyai tenaga sehebat ini? Kehormatan sehebat ini.
Dia ini benar-benar sudah mencari masalah dengan orang hebat. Aku masih bisa menyampaikan kepadamu bahwa Sanders G sebelumnya tidak berkomunikasi dengan Dukelu di kota D, namun ia menggunakan permasalahan Dukelu untuk mencari masalah dengan Cameron Lin. Pemuda itu berbicara dengan sikap serius. Permasalahan yang dipicu oleh Sanders G ini membuat Dukelu merasa kesulitan. Dengan demikian, Dukelu pun menjadi sangat marah. Jadi, kamu sebaiknya menafsirkan identitas dirimu sendiri, apa yang seharusnya kamu lakukan. Ketika mengungkit mengenai hal ini, pemuda itu pun melirik Jordi Tan sejenak. Lirikannya ini membuat Jordi Tan terkejut. Dukelu bahkan merasa kesulitan. Apakah Dukelu memiliki bantahan yang kuat terhadap Sanders G? Semua kabar ini benar-benar membuat Jordi Tan tercengang di tempat. Aku mengerti. Jordi Tan menghapus keringatnya dan menganggukkan kepalanya. Mohon pulang dan sampaikan kepada Dukelu bahwa aku tahu apa yang harus kulakukan. Ucap Jordi Tan dengan ekspresi menegangkan. Wali Kota Tan, kamu adalah orang yang cerdas, aku tidak akan mengungkit yang lainnya lagi. Pemuda itu menganggukkan kepalanya, lalu berpaling dan meninggalkan ruang kerja wali kota. Setelah melangkah keluar dari pintu, ia pun melakukan panggilan. Tuan Lin, permasalahannya sudah selesai diurusi. Pihak Dukelu memintaku menyampaikan kepadamu bahwa mereka mengundangmu untuk datang makan ke kantor Dukelu setelah pulang ke kota di. Apa? Wali Kota Tan, kamu berkata kamu memintaku. Suara Ketua Cao yang terkejut terdengar dari luar ruang resepsi. Dia menggenggam ponselnya, menjawab panggilannya, tangannya bahkan terlihat sedang bergementar, tatapannya terlihat ketakutan, seakan-akan baru terkejut dengan sangat hebat. Baik, Wali Kota Tan, tenang saja, aku pasti mengurusi semuanya tanpa berpihak. Meminta Ketua Luo untuk mengambil ponselnya. Baik. Ketua Cao berjalan masuk dengan wajah pucat, tatapannya terhadap Cameron Lin dipenuhi rasa hormat. Ia kemudian menyerahkan ponselnya kepada Ketua Luo. Ini, Ketua Luo langsung tercengang hingga wajahnya memucat ketika menjawab panggilannya. Setelah menjawab panggilannya, Ketua Luo dan Ketua Cao terlihat seperti baru saja kehilangan nyawanya, lalu melihat Cameron Lin dengan tatapan ketakutan. Maaf. Tuan Lin, aku meminta maaf dengan sepenuh hati. Kami semua yang sudah melakukan kesalahan dalam permasalahan hari ini. Ketua Cao terlebih dahulu meminta maaf. Ia langsung menundukkan kepalanya di depan hadapan Cameron Lin, bahkan tidak berani mengangkat kepalanya kembali. Tuan Lin, peristiwa hari ini adalah sebuah kesalahpahaman. Mohon maafkan kesalahan kami. Peristiwa ini mengejutkan semua orang yang hadir. Setiap orang tercengang menatap kedua ketua yang meminta maaf hingga menundukkan kepalanya di depan hadapan Cameron Lin. Apa yang terjadi di sini? Mengapa kedua orang ini langsung kehilangan aura angkuhnya setelah menjawab panggilannya, hingga bergegas meminta maaf kepada Cameron Lin? Cameron Lin, taktik apakah yang sudah ia gunakan? Hingga membuat Jordi Tan yang berada di balik kedua orang ini harus menundukkan kepalanya. Hal ini tidak boleh terulang lagi. Bawa orang-orang kalian pulang. Cameron Lin mencicip tehnya dan berbicara dengan ekspresi seperti biasa. Tuan Lin, hal ini pasti tidak akan terulang lagi. Ketua Luo dan Ketua Cao merasa lega, dahi mereka bahkan terlihat dipenuhi tetesan keringat. Mereka kemudian berpaling dengan penuh rasa takut dan bergegas membawa yang lainnya pergi. Keesokan harinya, kota Gang dipenuhi badai opini publik dan media terus menggemparkan segalanya. Semua kabar negatif mengenai Sanders G menjadi berita utama. Selain daripada dokumentasi yang diungkapkan oleh Cameron Lin sebelumnya, forum di internet dan sosial media kini dipenuhi oleh topik gosip yang tidak terhitung jumlahnya. Hampir setiap sisi internet sedang mendiskusikan sejarah keluarga Sanders G yang penuh dengan noda darah, serta kasus penganiayaannya terhadap para pekerjanya dan wartawan. Ini tepatnya adalah keadaan di mana opini publik yang sudah ditekan kembali terlepas, seperti semburan air yang tidak bisa ditahan lagi. Pada saat yang bersamaan, daerah lepas pantai kota Gang, Pulau Haitian. Di dalam villa mewah di area pusat, Sanders G duduk di depan meja kayu cendana dengan ekspresi yang merenggut. Suasana hatinya sepertinya tidak terlalu baik.
Berbagai jenis koran di kota Gang sedang terpampang di atas meja kayu cendananya, semuanya dilengkapi foto pidato sebelumnya. Kata-kata di dalamnya diikuti oleh maksud memberontak yang cukup kuat. Ayah, mengapa opini publik bisa kembali seheboh ini? Apa yang dilakukan oleh wali kota Tan itu? Ucap Beltoni Ji dan pengurus rumah Ji yang terlihat berdiri di sisi mejanya dengan ekspresi menegangkan. Tuan Besar Ji tidak tahu bagaimana, media yang awalnya sudah menenang kembali meledak, semua itu langsung tersebar di internet tanpa ada sedikit pun tanda-tanda. Keadaannya kini sudah jauh lebih memburuk, ucap pengurus rumah dengan ekspresi tegang. Bukankah wali kota Tan sudah menahan pihak media? Sapa dia dan tanyakan mengapa mereka berani mencela secara verbal. Sanders Ji mengerutkan alisnya dan berkata, aku juga tidak tahu apa yang terjadi pada pihak wali kota Tan. Betul, dia juga tidak tahu apa yang terjadi, hingga wali kota Tan tidak dapat mengendalikan pihak media. Tidak tahu perubahan apa yang terjadi di tengah semua ini. Ayah, keadaannya kini akan semakin memburuk. Kamu harus memikirkan cara, jika keadaan ini terus berkembang, semua udah publik akan menenggelamkan perusahaan. Beltoni Ji berbicara dengan ekspresi serius, para saudara serta ibu di rumah masih sedang menunggumu memunculkan diri. Sanders Ji mengambil ponselnya dengan ekspresi tegang, lalu menelepon secara pribadi. Dia baru saja bertemu dan membahas semuanya dengan Jordi Tan 2 hari yang lalu. Jordi Tan bahkan sudah menyetujuinya, dia akan menyuruh Departemen Pertahanan dan Departemen Ekonomi untuk pergi meninvestigasi Cameron Lin, mencari semua buktinya dan menyerahkannya kepadanya, lalu membiarkan dirinya menyerang Cameron Lin kembali. Namun dia akhirnya tidak mendapatkan kabar baik dari Jordi Tan. Sebaliknya, opini publik yang sudah diblokir selama beberapa hari kembali membludak, bahkan lebih mengerikan dibandingkan sebelumnya. Ketertarikan yang ditimbulkan itu cukup heboh hingga menjadi sebuah sensasi. Halo Tuan Tan, apakah kamu sudah melihat berita hari ini? Ini, mengapa permasalahan ini bisa berubah menjadi seperti ini? Ucap Sanders Ji dengan sikap serius setelah panggilannya tersambung. Tuan Besar Ji, jika ada masalah khusus ke depannya, mohon jangan libatkan aku secara pribadi lagi. Jika kamu merasakan adanya ketidakadilan, silahkan pergi ke balai kota dan langsung laporkan kepada pihak yang bersangkutan. Terdengar suara Jordi Tan yang sangat tegas dari sisi lain panggilan. Aku sudah melihat semua berita media, aku tidak mempunyai pendapat apapun. Kenyataannya memang demikian. Orang yang bertindak sesuai keadilan tidak akan merasa takut, kamu sebaiknya berhati-hati sendiri. Ekspresi Sanders Ji langsung terlihat sedikit berubah setelah mendengar ucapannya. Sikap dan nada bicara Jordi Tan sudah sepenuhnya berubah. Harus diketahui bahwa Jordi Tan sudah memiliki persahabatan yang terjalin selama bertahun-tahun. Ia umumnya selalu bersikap cukup ramah, mengapa ia tiba-tiba bersikap seangkuh ini? Sanders Ji berpikir sejenak, lalu berbicara dengan sikap serius, Tuan Tan, jangan bersikap seperti seorang birokrat terhadap diriku. Bisakah kamu memberikan sedikit dukungan berdasarkan pertemanan kita selama bertahun-tahun ini? Pihak manakah yang menekanmu? Tenang saja, aku tidak akan membiarkan dirimu kesulitan ataupun mempersulit dirimu. Di sisi lain panggilan, Jordan Tan terdiam sejenak. Tuan Tan, anggap saja aku tidak tahu malu dan memohon kepadamu, tolong bantu aku sejenak. Jika ada masalah, kita bisa memikirkan penyelesaiannya bersama-sama. Sanders Ji berbicara dengan sikap serius, jika ada hubungan yang kurang lancar, aku bisa memikirkan penyelesaiannya. Sanders Ji merasa gugup seperti seekor semut yang berada di dalam panci panas. Dia tidak bisa menemukan titik masalahnya, mengapa Jordi Tan tiba-tiba berpaling bahkan menutup mulutnya. Apakah mungkin ada orang yang masih lebih bergengsi dibandingkan Sanders Ji? Hingga membuat Jordi Tan bersikap setulus ini padanya. Cameron Lin. Tidak mungkin. Cameron Lin itu tidak mempunyai dasar yang kuat di kota Gang, juga tidak mempunyai koneksi. Bagaimana mungkin ia bisa langsung menekan kota Gang yang hebat? Tuan Besar Ji, aku akan langsung berterus terang padamu, ucap Jordi Tan dengan nada bicara yang mendalam. Bukannya aku tidak ingin membantumu. Namun aku bahkan tidak bisa menjaga diriku sendiri.
Bagaimana mungkin aku masih sempat menghiraukan orang lain? Apa, Tuan Tan? Apakah kamu mengalami masalah? Apakah masih ada orang yang bisa menekanmu di kota Gang? Tanya Sanders Ji dengan ekspresi kebingungan. Jordi Tan berbicara dengan tegas, ada orang yang datang dari kota di. Tuan Ji, aku akan menyampaikan yang sebenarnya kepadamu, aku tidak akan mengurusi masalahmu. Dukelu dari kota di sudah mengutus orang untuk datang ke kota Gang dan menginvestigasi diriku, dia juga sudah datang menyapaku. Dia bahkan sudah jelas-jelas mengatakannya. Tuan Besar Ji, semua tindakanmu di kota di sebelumnya, yang sudah diam-diam menggunakan Dukelu sebagai alasan tanpa ada izin itu sudah menyinggung Cameron Lin. Hal ini membuat Dukelu merasa sangat tidak puas. Jadi, kamu urusi saja sendiri urusan selanjutnya. Setelah selesai berbicara, Jordi Tan langsung memutuskan panggilannya. Sanders Ji meletakkan ponselnya dengan ekspresi tercengang, dia merasakan tekanan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Bahkan Jordi Tan saja sulit menjaga keamanan dirinya sendiri. Apakah Cameron Lin benar-benar mempunyai kekuatan sehebat itu? Ekspresi Sanders Ji terlihat mengerut, dia ingin sekali meneleponnya lagi, lalu mencari Jordi Tan untuk memperjelas segalanya. Namun dia sudah merasa malu untuk meneleponnya kembali. Dia sudah mengerti jelas ucapan Jordi Tan. Namun Sanders Ji masih saja tidak bisa menerimanya, kekuatan Cameron Lin ini ternyata dapat menekan dirinya di kota Gang. Ayah, bagaimana? Mengapa wajahmu terlihat memucat? Apa yang wali kota Tan katakan? Apakah dia tidak mau membantu keluarga Ji lagi? Tanya Beltoni Ji yang menyadari perubahan ekspresi Sanders Ji. Ah, Sanders Ji menghela nafasnya, wali kota Tan bahkan sudah kesulitan mempertahankan dirinya sendiri, kita sudah tidak bisa berharap lagi, hatinya merasa sangat sedih, terkejut, juga sangat tersakiti. Dukelu dari kota di ternyata bertindak dan menekan Jordi Tan. Ini, bagaimanapun, Dukelu juga mempunyai sedikit koneksi dengan dirinya. Dia sebelumnya sudah melakukan trik licik yang salah di kota dia menetap di kediaman Lu, lalu diam-diam bertindak dan membawa orang dari pihak Cameron Lin pergi. Akhirnya, tidak disangka Cameron Lin ternyata dapat menekan Dukelu hingga menundukkan kepalanya, lalu membuat Dukelu untuk emosi terhadap Sanders Ji. Benar-benar sulit dipercaya. Ini adalah sebuah permasalahan yang tidak pernah terpikirkan oleh Sanders Ji sebelumnya. Dia tahu bahwa Cameron Lin itu memang tuan muda besar dari keluarga kaya, atau mungkin mempunyai sedikit kekuatan di tengah lingkungan keluarga tersembunyi. Namun, dia tidak menyangka ternyata sehebat ini. Wali kota Tan sudah tidak bisa diharapkan lagi. Bagaimana memungkinkan? Ayah, kalau begitu, bagaimana nasib keluarga Ji ke depannya? Apakah kamu sudah menyinggung sosok hebat? Tanya Beltoni Ji dengan ekspresi terkejut dan tidak percaya. Mengapa kamu gugup seperti itu? Sanders Ji menatap Beltoni Ji dengan ekspresi tidak senang, lalu mengomel, jika wali kota Tan tidak bisa membantu, apakah aku tidak bisa menyelesaikan masalahnya? Beltoni Ji pergi ke tempat pelatihan, lalu panggil konsultan Chloe kemari, ucap Sanders Ji dengan ekspresi tegang. Kita hanya bisa menggunakan kekuatan dari sisi Bartlett, aku tidak akan membiarkan Cameron Lin bertahan hidup kali ini. Jika dia tidak mati, maka aku yang akan mati.